Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke Bang Ago, tadi kita sudah sempat bicara tentunya tentang kita yang harus lebih waspada lagi, terlebih ini sudah memasuki puncak adanya cuaca ekstrim gitu ya. Nah, lalu seperti apa nih kesiapan yang harus dilakukan tentunya oleh pemerintah dan juga masyarakat setempat menghadapi cuaca ekstrim? Baik, kita katakan di dalam tajuk adalah kewaspadaan aktif. Artinya apa? Kita harus mengantisipasi dari bencana-bencana yang mungkin saja timbul. Contoh misalnya akibat curah hujan yang tinggi tentu saja akan menyebabkan terjadinya banjir. Maka kewaspadaan aktif apa yang bisa kita lakukan baik pemerintah maupun masyarakat? Tentu salah satunya adalah memperbaiki daerah aliran sungai, ya, merevitalisasi, menormalisasi sungai-sungai yang ada supaya apa? Ketika curah hujan tinggi, air tidak cepat meluap, tapi dia mengalir terus sampai ke laut gitu tanpa adanya hambatan-hambatan. Contoh lainnya adalah misalnya dalam bencana hidrometeorologi itu juga patut diwaspadai adanya angin kencang ya. Angin kencang itu bisa berakibat apa? Bisa berakibat pohon tumbang ya. Pohon tumbang bisa menimpa orang, bisa menimpa rumah dan lain sebagainya. Maka kewaspadaan aktif apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya adalah giat memotong pohon-pohon rindang, pohon-pohon tua yang berada di pinggir jalan, yang mungkin berbahaya apabila dia tumbang, apabila dia jatuh, ya, patah karena angin dan lain sebagainya. Kewaspadaan aktif lainnya misalnya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat apabila terjadi potensi bencana puting beliung, ya kan? Makanya perlu sekali mensosialisasikan kepada masyarakat, ya. Kira-kira fenomena alam apa yang akan muncul, yang akan terjadi ketika bencana puting beliung itu berpotensi mengancam, ya. Misalnya cuaca yang dari panas terik kemudian tiba-tiba berubah drastis menjadi gelap. Kemudian muncul awan gelap ya, dengan ketinggian yang cukup rendah, ya, awan cumulonimbus yang biasanya memang memancing hujan. Nah, apabila ada fenomena-fenomena seperti itu, masyarakat patut waspada. Ya. Kemudian kewaspadaan aktif lagi, apalagi yang bisa dilakukan pemerintah, mengedukasi masyarakat. Apabila terjadi banjir, hal apa yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah? Apabila terjadi puting beliung, ya kan, upaya mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat sekitar. Kewaspadaan aktif itu bahkan sampai mempersiapkan logistik apabila bencana benar-benar terjadi. Baik, itu kan adalah salah satu rekomendasi dari Bang Ago. Namun jika dilihat dari sekarang, apakah sudah ada kewaspadaan aktif yang memang dilakukan oleh pemerintah? Iya, kalau sudah ada. Karena beberapa daerah dan kita bisa lihat sendiri ya di Bandar Lampung contohnya itu sudah ada beberapa pohon-pohon di pinggir jalan, pohon-pohon rindang di pinggir jalan itu yang ditebang oleh dinas terkait, ya kan? Tapi bagaimana dengan upaya merevitalisasi ya, menormalisasi aliran sungai, ya? Sepertinya itu belum kita lihat. Betul. Makanya kita dalam tajuk ini juga mendorong pemerintah agar apa? Agar menyiapkan anggaran-anggaran untuk apa? Untuk menguatkan kewaspadaan aktif ini. Baik. Gitu. Salah satunya anggaran untuk misalnya menormalisasi sungai. Daerah-daerah yang rawan longsor ya, itu tentu saja perlu dibuatkan semacam talut ya supaya mencegah tidak terjadi rontokan tanah ke bawah. Betul. Ya kan? Kemudian termasuk menyiapkan segala sesuatunya apabila benar-benar terjadi bencana, bantuan sandang pangan terhadap korban bencana yang ada di lapangan. Baik, tentunya sebelum kita mengatasi baiknya kita mencegah ya terjadinya hal ini. Betul. Nah, apabila kita lihat kita punya citra satelit nih Bang Ago yang tentunya kita bisa melihat juga mewaspadai adanya bencana akibat hidrometeorologi. Nah, apakah sejauh ini tidak pernah disampaikan hasil dari citra satelit tersebut kepada masyarakat bahwasannya ada potensi bencana ini dan itu, bagaimana nih Bang Ago? Klaim dari BMKG, klaim dari BMKG terhadap sejumlah bencana yang terjadi di Nusantara ini mereka sudah memberikan warning. Baik. Sebenarnya. Nah, persoalannya adalah apakah warning itu benar-benar ditanggapi secara serius. Betul. Oleh
pemerintah daerah misalnya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah ya menanggapi serius ya peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh BMKG, karena peringatan yang diberikan BMKG itu peringatan yang sifatnya ilmiah. Itu satu. Terus kedua, bencana alam itu terjadi tidak lepas sebenarnya dari kerusakan lingkungan. Ya. Bencana itu mudah terjadi karena tingginya tingkat kerentanan. Ya kan? Bencana longsor terjadi karena apa? Karena memang daerah itu rentan. Lingkungannya pasti rusak. Ya kan? Banjir itu bisa terjadi kenapa? Daerah itu rentan. Kenapa? Karena mungkin daerah aliran sungainya terganggu. Nah, jadi selain komunikasi yang baik antara pemerintah dengan BMKG untuk jangka panjang ya, kewaspadaan aktif yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah memperbaiki dan menjaga lingkungan sekitar kita. Baik. Karena kita yakin kalau lingkungan kita terjaga dengan baik, insya Allah tingkat kerentanan juga semakin rendah. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga amanah lingkungan yang sudah diberikan alam, yang sudah diberikan kepada kita, tingkat kerentanan bencana juga otomatis akan semakin tinggi. Dan itu akan berakhir kepada manusia itu sendiri. Kerugian akan berakhir pada manusia itu sendiri, baik korban jiwa, materi, bahkan non materi ya, ketakutan. Betul, ya, trauma. Akibat bencana dan lain sebagainya. Baik Bang Ago, tentunya kalau kita bicara lagi tentang bencana, memang pemerintah sigap untuk memberikan bantuan dan juga tentunya memberikan segalanya gitu untuk masyarakat. Namun hal yang masih kurang sepertinya adalah mitigasi bencana, edukasi kepada masyarakat agar juga bisa melakukan mitigasi bencana. Nah ini apakah sudah pernah disosialisasikan ataukah sudah lebih diseriuskan kepada masyarakat? Ya kalau bicara ada dan sudah, sebenarnya itu pasti ada. Ya kadang-kadang di dalam kurikulum anak-anak sekolah itu ada pelajaran tentang tanggap menghadapi bencana. Tapi yang paling penting adalah edukasi yang terus-menerus, rutin terus-menerus. Terutama kepada siapa? Terutama kepada masyarakat yang berada di zona rentan itu tadi. Jadi masyarakat yang berada di wilayah rentan banjir, ya rentan menghadapi tanah longsor atau punya kerentanan terhadap bencana alam lainnya, itu mereka perlu istilahnya itu edukasi khusus secara terus-menerus supaya mereka tidak lupa dan ketika bencana itu datang mereka siap melakukan apa dan bagaimana. Baik, nah solusi nih dari Bang Ago tentunya tentang bagaimana masyarakat memiliki kewaspadaan aktif untuk menghadapi bencana. Pertama adalah untuk masyarakat ya, pertama adalah pantau terus peringatan BMKG ya, informasi seputar cuaca yang setiap hari itu dirilis oleh BMKG dan Lampung Pos juga cukup rutin merilis perakiraan cuaca oleh BMKG, itu yang pertama. Terus yang kedua berperilaku aktif. Apabila misalnya ada pohon-pohon yang terancam tumbang, berpotensi tumbang, ya kan, itu silakan laporkan kepada dinas terkait. Seperti itu dan mencari berbagai informasi ya itu di era digital itu cukup mudah sekali dalam hal mitigasi bencana. Artinya apa? Tidak serta-merta kewaspadaan aktif ini itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Masyarakat juga punya perannya sendiri untuk waspada secara aktif melindungi dirinya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Oke, tentunya kita yang harus bergerak, jangan menunggu dulu orang lain atau pemerintah yang bergerak. Jadi kita semuanya harus aktif untuk menanggapi bencana ini juga ya. Terima kasih Bang Ago. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi tentang bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.